Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini persiapan tim Paskibraka tahun 2025. Dan pastinya tadi kalau ikut Paskibraka tidak hanya mendapatkan reward tapi juga pengalaman. Tentu ini menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya. Nah kalau kita kembali untuk bicara soal persiapan dulu, kalau Yomi sendiri selama mengikuti Paskibraka itu berapa lama persiapan yang dilakukan dan apa aja nih persiapannya? Mungkin dari segi fisik atau persiapan mental dan sebagainya tuh. Kurang lebih dia itu ada 5 bulan kayaknya. 5 bulan. Kan harus tes dari kotanya dulu kan. Itu tes kotanya itu kalau aku kemarin di bulan Maret sebelum puasa ya. Itu kalau dari pelatihnya sudah mempersiapkan anak-anaknya atau adik-adiknya itu di bulan Januari itu udah mulai persiapan untuk tes. Itu yang dari sekolah gitu ya? Yang dari sekolahnya. Terus waktu tes kota diumumkan ke provinsi itu juga ada persiapannya kurang lebih ada 1 bulan hampir 2 bulan kemarin untuk ke provinsi. Jadi memang ada persiapan yang cukup panjang dari Januari dipersiapkan dari sekolah kemudian dari kota itu sekitar bulan Maret udah mulai seleksi ya. Kemudian ke tingkat provinsi. Kemarin juga ikut jatuh jadi perwakilan untuk ke tingkat nasional nggak Yomi sendiri? Enggak ya. Jadi memang untuk ke tingkat nasional ini juga tidak kalah luar biasa Pak, karena proses dan juga seleksinya juga ini pasti membutuhkan baik itu tenaga, fisik, pikiran dan luar biasa ya, ini menjadi perwakilan nanti akan mewakili Provinsi Bengkulu. Nah untuk di tahun ini sendiri Pak, Provinsi Bengkulu yang akan mewakili provinsi di tingkat nasional ini dari mana nih Pak kalau boleh tahu? Yang mewakili sekarang putranya dari Bengkulu Utara, kemudian yang putrinya dari kota. Putrinya dari kota. Ya, Ini udah berangkat ke nasional Pak? Sudah diberangkatkan kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu. Mereka sudah masuk di asrama itu. Asrama. Udah mulai latihan ya. Sudah mulai. Nah kalau untuk di provinsi sendiri perkiraan untuk masuk mulai latihan ini kapan? Kalau di provinsi itu tanggal 31 Juli nanti sampai ke 18 Agustus. Ya, berarti dari awal kita masuk sampai ke pembubarannya gitu. Sampai ke pembubaran itu. Jadi mereka itu diasramakan gitu. Untuk yang melatih sendiri tadi selain dari PPI, kemudian ada dari TNI, ya, Polri rombongan juga. Pelatihnya dari TNI AD dengan Laut ini kan. Iya. Udah dari Polri, kemudian dari PPI, kemudian juga tim kesehatannya itu ikut dalam diklat itu kan, untuk pengawasan ini kan. Jadi selama diklat itu 31 sampai 18 itu berarti 20 harian ya, 20 harian mereka digembleng di sana kan. Dan ini kegiatannya sudah kita mulai di lokasi, di Balai Raya kan, ya di lapangan. Jadi memang langsung dipersiapkan gitu di lapangan, mulai untuk proses latihan dan sebagainya. Nanti kita tanggal 13, 14 itu kita sudah masuk gladi kotor dan gladi bersih. Gitu. Jadi untuk proses latihan sendiri kan ini sudah dipersiapkan dan pastinya juga pada saat pengibaran nanti di tanggal 17 gitu ya Pak. Ini kan pasti juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesehatan, kemudian bagaimana juga penampilan gitu dari teman-teman Paskibra. Ini seperti apa yang diperhatikan saat ini Pak? Untuk segi kesehatannya, kemudian untuk tampilan dan lain sebagainya nih Pak. Dari segi kesehatannya tentunya mereka kan selalu diawasi oleh tim kesehatan Kak. Ya terutama mungkin ya si Umi sendiri punya pengalaman di sana kan. Urusan makanan mereka kan memang diatur kan, jangan sampai menimbulkan batu umumnya kan, itu dari sisi kesehatannya. Kemudian dari segi pengemblengan tadi, mereka juga kan diatur untuk pagi-pagi subuh olahraga gitu, kemudian ya rutinitas gitu kan, supaya makan juga diatur, bagaimana cara makan apa dan sebagainya itu. Nah kemudian dari sisi
penampilan itu pakaian mereka harus diperhatikan benar. Sepatu mereka dilihat dulu, dan nanti sepatunya sedang pelaksanaan rusak. Sepatunya lepas atau iya, sepatunya sepatu rusak lepas gitu ya. Kemudian pakaiannya harus memang jangan sampai mengganggu gerakan mereka, itu kan. Dari sisi mungkin dari segi atribut-atribut apa memang kita perhatikan sebelum Harus penampilan diperhatikan itu penuh memang gitu harus ya. diperhatikan. Iya, nah kalau dari Yomi sendiri seperti apa nih? Biasanya kan kalau cewek ini tantangannya beda Pak dengan cowok ya. Kalau cewek kan juga selain menjaga penampilan yang rapi, tapi juga menjaga penampilan diri nih. Salah satunya kan setiap hari latihan berjemur gitu ya. Apalagi fisik, kemudian kesehatan dan sebagainya. Gimana kalau Yomi dan juga teman-teman pada saat latihan menjaga fisik, menjaga penampilan nih? Menjaga fisiknya itu kalau dari pagi itu udah ada pelatihnya sendiri setiap subuhnya itu udah sholat subuh kita latihan fisiknya habis itu untuk yang cewek-cewek biasanya udah fisik itu langsung pergi ke kamar untuk Dandan dulu gitu ya? Karena datang ke lapangan nggak mungkin kan dalam keadaan yang kurang nggak maksimal gitu kurang ya? fresh kan. Jadi waktu masuk ke lapangan itu kami udah fresh, udah pakai bedak, gitu. Udah pakai lip balm semuanya. Semuanya udah ditata gitu ya, Udah karena ini ditata menjadi dan paling penting juga, dipersiapkan gitu ya. Nah pada saat 17-an itu seperti apa kalau dari Yomi, apa yang menurut kamu yang perlu banget diperhatikan gitu ya, dari penampilan, kemudian dari fisik dan lain sebagainya? Kalau menurutku itu yang perlu diperhatikan itu kalau aku kemarin itu di muka. Karena ternyata setelah pengibaran itu rekomendasi dari MUA-nya itu jangan pakai skincare. H-2-nya itu nggak boleh lagi pakai skincare. Tapi aku malah pakai kemarin jadi make up-nya lumayan crack kan. Dimana ya apalagi waktu itu bangunnya itu udah jam 2 subuh itu kami udah bangun kan sampai ke make up-nya. Jadi kayak muka udah nggak fresh, dalam keadaan mukanya juga make up-nya nggak bisa nempel gitu. Jadi lumayan hektik lah kemarin itu gimana caranya. Itu mungkin menjadi tips juga nanti buat adik-adiknya ya gitu ya, mungkin bisa disampaikan nanti ketika, kalau saat ini ikut melatih juga nggak Yomi? Kemarin itu setelah pengibaran dapat SK dari pihak kotanya itu saya ngelatih di sekolah, ngelatih di 3 sekolah dan kemarin terakhir aku jadi panitia seleksi provinsi 2025. Oh jadi panitia seleksi untuk 2025 juga. Ini luar biasa karena pengalaman itu Pak sebetulnya tidak hanya pada saat mereka menjadi paskibraka tapi juga jadi PP ini juga menjadi pengalaman gitu yang luar biasa gitu ya Pak. Nah selain tadi dari persiapan yang dilakukan gitu ya Pak, ini untuk agenda kegiatan ini apa aja Pak? Untuk menjelang dari 17 Agustus tadi udah pemilihan, kemudian persiapan. Apakah ada agenda lain sebelum pengibaran selain itu Pak? Jadi rentetan kegiatannya itu ya selain dari tahapan-tahapan apa namanya itu seleksi apa itu tadi, ya anak-anak kita masukkan ke asrama, kan? Asrama nanti di asrama itu ya pengemblengan mereka untuk menghadapi ini. Kemudian tahapan lainnya itu kita di pihak penyelenggara itu menyiapkan sarana prasarana yang akan mereka pakai nanti. Yang akan dikenakan gitu ya. Anak-anak mengikuti diklat, kemudian kita dari penyelenggaranya yang menyiapkan ya sarana prasarana, fasilitas-fasilitas yang akan umpamanya kita siapkan di samping sarana itu yang berbentuk pakaian apa itu kan, kemudian kita harus menyiapkan bis untuk angkutan mereka itu. Jangan ini kendaraan ini memang harus mereka ini kita manjakan begini ya. Jangan sampai mereka dempet-dempetan umpamanya kan di dipaksakan gitu ya. Jangan dipaksakan gitu. Pokoknya diusahakan kalau kira-kira nggak muat itu harus dua orang gitu. Umpamanya kan ya 2 orang di itu salah satu mengedepankan bagaimana kenyamanan dari teman-teman peserta mereka harus gitu nyaman ya. lah. Benar. Kita akan break dulu Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Berendo. Kami akan segera kembali.